Banyak kejadian mistis yang dirasakan. Inilah kisah supir ambulan. Bre, semalam gue dimimpiin bre sama korban yang waktu itu kita angkut, kita evakuasi. Ya kita sebut namanya Nikita lah ya bang. Nikita? Iya Nikita. Lalu saya jawab bang, yang bener ya kan. Lu capek kali ya kan. Enggak bre, bener bre. Mukanya itu bersih bre, bagus. Dan dia berkata itu, tolong sampaikan maaf saya kepada orang tua saya. Sembari nangis bang. Pas saya pulang, sosok ini ngikut bang sampai rumah. Tapi ngikutnya bukan hanya ngikut bang, tapi hingga nempel ke badan. Jadi badan saya itu kecium sama orang tua saya itu seperti bau busuk gitu bang. Oh, Kok tiba-tiba lu sekali pulang badan lu bau buat busuk. halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini, saya tidak ada di dalam studio, tapi saat ini ada di halaman studio. Karena di video kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia menjadi driver ambulan. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, Siap. kenalan dulu, namanya siapa? Dengan Abang Ilham. Abang Ilham. Iya. Nih, tadi dari mana nih? Dari Tangerang. Bawa ambulan langsung ke sini? Iya betul. Oh, emang setiap hari bawa nih? Bawa, setiap hari bawa. Oke, karena setiap hari bawa pasti haus dong. Ayo, Ya, dong. kita pesan minum dulu ya. Boleh. Mbak. Nah, Bang. Kita punya menu sajen Jalan Buntu nih. Nah. Mau minum apa? Kopi hitam. Kopi hitam, Pelet, di iya. pelet. Saya air putih aja. Oke. Makasih, Mbak. Abang, Iya. saya pengen tahu nih. Abang berapa lama sih udah jadi driver ambulan ini? Saya jadi driver ambulan ini dari 2017. 2017? Iya. Nah, pernah nggak sih Bang bawa jenazah? Pernah. Jenazah yang pernah Abang bawa tuh yang kayak gimana aja? Jenazah dari korban kecelakaan, jenazah biasa, sampai ke evakuasi jenazah kayak seperti kebakaran ataupun hanyut. Oh, Gitu. oke. Nah, tadi kan dibilang jenazah kecelakaan atau Iya. laka lantas ya? Iya. Pernah nggak Abang mendapat gangguan dari jenazah yang Abang bawa? Pernah. Kayak gimana Bang? Itu kita pernah ngangkut korban kecelakaan, dia meninggal di tempat dengan kondisi itu memang sudah tidak utuh bang. Oh, Dari situ kita nganter ke rumah sakit sampai ke tempat kediamannya. oh dari rumah sakit ke rumahnya? Iya. Terus? Dari situlah kami mendapatkan gangguan mistis. Oh, pokoknya gangguan serem tuh pas Iya. pulangnya. Ah. Oke Bang, tahan dulu. Jelasnya nanti tunggu minumannya datang ya. Siap. Nah, buat Sobat Buntu nih yang penasaran banget kelanjutan dari cerita Bang Ilham, seorang driver ambulan, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu, yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah Bang Ilham, kopinya nih datang nih. Silahkan langsung dicobain. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Oke. Lanjut. 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 Aman. Oke, tadi sampai mana ya? Oh, Kopi. silakan dicobain Bang. Oke, siap. Izin. Ya Saya mau, silakan, Bang. ya. Nggak usah. Ini aja. Oh, Ya. Oke, Bang Ilham, langsung aja ya. Siap. Penasaran nih, Bang Ilham nih, kapan sih awal mula jadi seorang driver ojol? Ojol. Ambulan kali, Bang. Ambulan bang. Oh, iya. Ambulan, Bang. Bukan ojol. Bukan ojol. Enggak aman, Kak, aman. Boleh minta satu lagi nggak, Kak, kopinya? Kopinya kasih Satu ya lagi. Pawan, kopinya satu lagi. Suaranya pintu sana. Iya, ke sana. Iya. Aman. Enggak, aman. Aman, tenang. Oh, langsung nangis bocahnya.
Enggak, itu mau bocah. Enggak. Iya langsung nangis bocah. Enggak. Lagi bercanda itu, lagi bercanda. Enggak lucu kok bercanda. Enggak, serius. Serius. Ini duduknya jangan jauh di sini aja. Iya. Ini Enggak, aman. Tadi di dalam suaranya. Iya, udah nggak apa-apa. Apa-apa. Memperkenalkan. Jadi nggak usah kita ceritain Bang Dani. Bang Dani Justru saya pengen ngobrol. Kenalan dia. Jangan. Bang Ilham, Siap. penasaran nih yang tadi nih. Yang kejadian pengalaman mistis yang Abang alami pada saat bawa jenazah laka lantas. Gimana tuh Bang? Jadi posisi itu kita memang lagi standby Bang. Saya bersama sama teman saya itu lagi standby di sekret Bang, sekret ambulan. Itu jam 2 malam Bang. Oke. Jam 2 malam kita dapat callingan dari pihak kepolisian untuk mengangkut evakuasi korban kecelakaan. Dari situ kami melakukan persiapan untuk melakukan penjemputan. Nah, di perjalanan itu kita menggunakan suara high-low Bang. Halo. High-low. Dia sama seperti kayak suara pintu kereta gitu Bang. Jadi suara itu menandakan itu bahwa kita sedang mau penjemputan. Oke. Sampailah di lokasi itu dari sekret kami ke lokasi sekitaran 35 menit Bang. Nah setelah kita di lokasi ternyata korban ini sudah meninggal dunia atau MD yang disebabkan korban tersebut meninggal dikarenakan kelindes tronton dengan kondisi kepala yang sudah tidak berbentuk atau pecah gitu loh Bang. Kami persiapan nurunin stretcher serta kantong jenazah kami. Nah, di situ kita melakukan evakuasi untuk tubuh korban yang masih utuh dulu nih, Bang. Tuh, yang masih utuh dulu untuk dimasuki ke kantong jenazah, Bang. Tuh. Nah, setelah udah dimasukin di kantong jenazah, baru kita pencarian organ-organ tubuh yang masih ada di tempat, karena takut ada yang tertinggal. Oke. Setelah itu semua selesai, baru kami bawa ke rumah sakit yang berada di daerah Jakarta Selatan untuk dimasukkan ke ruangan otopsi, Bang. Oh. Nah, setelah sudah masuk di ruangan otopsi selesai, kami menunggu di luar untuk tim kepolisian datang serta menunggu dari pihak keluarga, Bang. Oh, oke. Bang, saya izin sembari ngerokok ya. Boleh, silakan. Wah, diisap, jangan ditiup, Bang. Karena pas kita melakukan evakuasi di lokasi itu, ternyata korban ini tidak bawa identitas, Bang. Oh. Gitu. Akhirnya kami cari tahu, ada yang mengenali, akhirnya keluarga datang, Bang, ke rumah sakit tersebut. Keluarga melakukan verifikasi identitas, Bang, untuk korban tersebut. Bener nggak atas nama ini? Ternyata benar. Setelah semua udah beres, administrasi, kita antarkanlah korban ini, Bang, ke kediamannya di daerah Bogor. Oh, ke rumahnya ya? Ke rumahnya, Bang, ke rumah dukanya gitu. Kita setelah selesai pengantaran itu di jam 12 siang, Bang. Jam 12 siang? Kita pulang menuju ke sekret kita untuk melakukan standby lagi, Bang. Oke. Standby sembari kita melakukan sterilisasi mobil, Bang, karena habis mengangkut jenazah seperti itu. Oh, oke. Kalau untuk proses sterilisasi itu kita jelaskan, Bang. Itu satu, kita menyuci di stretcher tersebut, Bang. Oh, oke. Kita nyuci semua dalaman, bahkan kita steam. Itu takutnya ada tersisa darah yang nempel di stretcher kami atau di tempat landasan kami. Oke. Itu udah selesai semua, kita melakukan standby. Dapat callingan lagi nih saya, Bang, untuk membawa pasien ceritanya. Nah, karena stretcher ini kita habis cuci ya kan, Bang. Posisi di luar dong, Bang.
Nah pas kita mau masukin ke dalam ya kan, itu saya masukin berdua bang sama teman saya. Nah karena roda stretcher ini keluar dari relnya, akhirnya teman saya ngangkat lah bang dari dalam, saya di bagian belakang. Nah pas teman saya ngangkat di bagian kepala, dia merasakan berat bang. Awalnya teman saya sendiri yang merasakan berat dan saya juga sama, tapi kita berdua ini tidak mau saling bicara. Tapi saya ngeliat aura muka teman saya itu berbeda, kayak seperti biasanya gitu. Lanjutlah kita evakuasi pasien sampai dilanjut malam. Nah setelah malam kita balik lagi bang ke sekret. Nah di sekret itu kita memang hanya berdua bang sama teman saya ini. Disitulah kita masukin stretcher ke dalam sekretnya bang, di dalam sekret agar lebih aman atau buat bisa juga buat kita tidur kan bang. Oke. Nah memang di sekret kita itu di dalamnya itu berbagai macam bang, ada kantong jenazah, peti, keranda, sama stretcher. Pas di jam 2 malam posisi teman saya sudah tidur, saya kan keluar nih bang dari sekret, bete lah ceritanya, mau ngopi mau ngerokok di depan lah. Nah dari situ ada bau bang, anyir, bau anyir gitu bang. Bau anyir, awalnya selebatan ya kan, karena saya udah terbiasa jadi kayak yaudah cuek aja ya kan bang. Nah habis dari bau anyir itu langsung bang ke mobil kita nih yang tadinya awalnya semua mati, terkunci ya kan, tiba-tiba lampu penerangan kami yang di dalam itu nyala bang. Yang di tengah? Iya yang di tengah itu nyala sendiri. Padahal setelah kita sampai sekret itu ya kan, itu kita berdua itu memastikan bang bahwa semuanya ini kondisi dengan off, dari stop kontak, lampu segala macem ya kan, dan pintu itu pun juga pintu mobil tersebut pun juga itu keadaan terkunci bang, itu udah terkunci ya kan. Udah tuh karena saya juga merasanya kayak cuek aja ya kan, ya udahlah. Nah singkat cerita saya tidur lah nih bang, habis ngopi habis ngerokok saya tidur. Di paginya itu kita bangun untuk mencari sarapan. Teman saya cerita nih bang, bahwa semalam posisi saya lagi tidur itu dia mencium anyir bang, darah segar gitu bang. Nah di situ saya ledekin lah bang ya kan, yang bener sih dia bilang itu, bener bre ya kan? Lah orang kagak ada apa-apa ya kan. Udah tuh kita melupakan penciuman itulah bang, kita tetap melakukan kegiatan evakuasi pasien dalam seharian. Malamnya lagi menuju malam ketiga kami begadang bang berdua sama teman saya nih, begadang ngobrol-ngobrol biasalah. Di situ selebatan lagi bang, bau anyir serta bau kembang mawar gitu bang, bau kembang mawar ya kan. Dan kami berdua melirik-lirikan bang, hening sejenak kita berdua sekitaran 15 menit. Akhirnya ya udahlah kita lanjut ngobrol lagi, sampai pukul menunjukkan di jam 3 pagi bang tuh. Kami pas mau tidur, persiapan tidur itu kami tutup nih bang pintu rumah ini, sekret kami ini ya kan. Nah tiba-tiba itu rotator itu nyala bang, lampu rotator yang di atas ambulan itu nyala. Bilang lah bang sama teman saya nih, lu lupa matiin lampu rotator kali ya kan, apa karena memang ada sikring yang konslet ya kan. Kita cek lah nih bang berdua ya kan, kita cek berdua segala macam dari sikring, tombol rotator itu kondisi aman bang, dan itu kondisinya itu off. Nah, udahlah kita masuk lagi bang ya kan, ke sekret untuk melakukan tidur. Akhirnya di pagi bangun pas lagi mau nyari sarapan, kita ngobrol lah nih bang ceritanya.
menceritakan tentang si korban ini bang. Korban yang pas waktu itu kita evakuasi yang kepalanya pecah itu. Ya kan, kita cerita apa mungkin ya dia masuk atau ngikut di ambulan kita, ya kan. Nah terus habis itu kita cerita lagi kalau misalkan memang dia ngikut pun ya nggak jadi masalah bagi kami, karena selagi tidak bikin membuat mobil kami itu panas ya kami mempersilahkan. Udah dari situ kita ngobrol biasa, balik lagi ke Secret lah, habis beli makanan nih bang, sarapan. Melakukan kegiatan di malam menuju malam kelima, ya kan. Itu di malam Jumat bang posisinya, menuju malam kelima itu malam Jumat. Itu kita memang tidur itu baru bisa di jam 1:30 malam. Nah saya izin lah nih bang sama teman saya bang, gue keluar dulu ya bre, beli rokok nih ke warung. Oh yaudah, teman saya ini sendirian bang Secret, dia nyetel lagu sembari ngerokok. Memang posisi tutupan keranda itu bang, ya kan, kita naruhnya di kamar mandi bang, di balik pintu kamar mandi. Tutupan keranda itu kebentur bang sama tembok, bunyi itu kayak tuak. Karena teman saya juga udah merasa kayak ya udahlah, ya kan, dan apa mungkin memang karena ada petanda, kita juga nggak mau ngambil pusing. Akhirnya saya pulang lah bang nih, sampai di Secret. Teman saya itu cerita bahwa tutup keranda itu di kamar mandi itu bunyi. Kami melakukan bercanda lagi bang, karena biar gimana caranya tuh suasana biar nggak jadi tegang atau panik gitu kan bang. Bercanda lagi, dari kejadian keranda bunyi itu kecium lagi bang bau anyir itu bang. Dari setelah kita nganter korban tersebut sampai menuju ke hari 5 itu anyir itu selalu kecium bang sama kita. Kita punya firasat apakah memang ada perkataan kita yang salah, ya kan, atau memang ada proses kita yang salah gitu loh bang. Pagi kita tetap melakukan kegiatan aktivitas penjemputan pasien dan aja biasa, ya kan, sampai lagi ke Secret itu di sore bang, menuju ke hari ke-6 masih sore di sekitaran jam 5:30 menjelang maghrib. Nah itu kita mandi lah nih, bahasa kasarnya mandi junub nih, buat mandiin junub mobil gitu kan bang. Malam kita tidur bareng menuju ke hari ke-6 karena memang ya kita habis aktivitas seharian, akhirnya kita tidur itu lebih cepet bang. Setelah paginya kami bangun bareng, lakukan aktivitas seperti biasa, sarapan, mandi dan lain-lain. Teman saya cerita lah bang, bre, semalam gue dimimpiin bre sama korban yang waktu itu kita angkut, kita evakuasi. Ya kita sebut namanya Nikita lah ya bang. Nikita? Iya Nikita. Lalu saya jawab bang, yang bener ya kan, lu capek kali ya kan. Enggak bre, bener bre, mukanya itu bersih bre, bagus. Dan dia berkata itu, tolong sampaikan maaf saya kepada orang tua saya. Sembari nangis bang. Nggak mungkin, saya bilang gitu kan. Orang juga kita mengutin juga teliti, nggak ada organ yang sampai tertinggal gitu loh bang. Di malam menuju ke hari ke-7 itu baru bang saya yang dapat mimpin tersebut yang diceritakan sama teman saya bang, dengan raut wajah yang sama, perkataan yang sama, namun yang ditampakkan ke saya itu dengan posisi wajah sedih bang. Dia bilang itu, bang tolong sampaikan maaf saya kepada orang tua saya. Paginya kami bangun bang, baru di situ saya cerita ke teman saya nyari validasinya dong dari teman saya. Sosoknya gimana ketika di mimpi lu bre, ceritain sosoknya bang, dan percis bang sama seperti di mimpi saya, tapi namun berbedanya itu dengan raut wajah sedih bang kalau di saya. Tuh akhirnya kami memutuskan untuk balik lagi nih bang ke kediamannya bang. Itu kami off layanan bang, habis sarapan kita berangkat lah nih bang di sekitaran jam 8 kita berangkat ke Bogor bang. Kita berangkat ke Bogor lah nih bang, sampai sana di jam sekitaran jam 11 siang.
karena lalu lintas itu macet bang. Kita nggak lewat tol, biasa lewat Parung. Nah terus sesampainya di kediaman, kami berdua ini sama teman saya langsung menemukan keluarga almarhum bang, ibu dan bapaknya. Ibu, bapak, mohon maaf, saya kembali lagi ke sini karena ada hal yang harus kami sampaikan kepada ibu dan bapak. Dan ini sebenarnya sensitif mungkin, tapi kita harus sampaikan kepada ibu dan bapak bahwa kami berdua dimimpin dalam hari yang berbeda, namun perkataan yang sama. Nah, di situ kondisi ibunya agak shock bang. Akhirnya kami jeda dulu bang untuk tidak ceritakan. Ketika ibunya sudah kembali tenang, ya kan, baru kita ceritakan bang bahwasanya anak ini berkata dalam mimpi kami berdua untuk meminta maaf bang kepada orang tuanya. Oke. Apabila ada salah pada orang tuanya, situlah bang sosok ibu tersebut nangis bang. Nangis sampai akhirnya lemes. Itu kita tidak melanjutkan untuk menceritakan lagi bang. Sembari kita menenangkan si ibunya nih bang, karena kasihan bang kalau korban tersebut sudah dimakamkan namun masih ditangisi, ya kan, itu nggak baik sebenarnya. Akhirnya kita ceritakan ke ibunya, setelah ibunya itu tenang lagi bang. Jadi dari rumah kediaman menuju ke makam itu kita lama karena kondisi ibunya kaget bang dengar cerita apa yang kami ceritakan. Kita jalan bersama orang tuanya bang, yaitu ibu dan bapaknya, untuk menuju ke makam almarhum tersebut. Di perjalanan itu kita menceritakan dari awal kejadian kita dimimpikan. Jalan, setelah kami ceritakan mimpi kami yang korban sampaikan ke kami untuk menyampaikan kepada orang tuanya, ibu dan bapaknya, seketika ibunya histeris bang, nangis kejar di situ. Akhirnya kami berhenti untuk bercerita bang, untuk melanjutin cerita tersebut. Ditenangkan lah sama bapaknya bang, si ibunya nih, karena memang udah histeris. Dan di situ saya juga ngomong, apa-apa bu, ini cuma mimpi dari anak ibu, permintaan maafnya apabila memang selama anak ibu hidup itu ada salah. Oke. Mungkin selama hidupnya beliau belum sempat meminta maaf nih bang pada orang tuanya. Kami melanjutkan perjalanan lagi nih bang ke makam tersebut. Kami menceritakan bang bahwasanya ada hal yang belum kami sampaikan kepada ibu dan bapak. Ibu dan bapaknya ini nanya ke kita bang, apalagi bahas yang belum disampaikan. Di situ saya menjawab, saya sebelumnya dari kru ambulan meminta maaf apabila ada salah pada ibu dan bapak, ataupun memang saya ada rasa kurang sopan. Enggak kok mas, kata bapak dan ibunya nih mas. Mas sudah baik, mau bantu ngangkutin, ya kan, sampai selesai, sampai dimakamkan. Orang tuanya nanya lagi bang ke saya, memang apa mas yang sebenarnya? Waktu itu bu, sesampainya korban kita bawa ke ruang forensik, itu saya mau ngambil SIM card bu dari korban untuk dimasukin ke HP saya, karena di situ saya bingung bu mau harus ngubungin ke siapa gitu loh. Walaupun memang tindakan saya ini kurang sopan, tapi sekali lagi saya mohon maaf. Ketika saya masukkan SIM card HP anak ibu ke HP saya cari nomornya, akhirnya ketemu. Saya cobalah untuk masuk ke WhatsApp bang. Berhasil bang masuk bang. Pas masuk itu nggak ada isi chatan bang, jadi kayak grup doang. Dan itu di grup itu cuma hanya kayak tulisan ketuk untuk sementara. Oke. Gitu bang. Kita scroll grup itu sampai bawah, akhirnya ada salah satu grup yang saya sungkan untuk ceritakan kepada orang tuanya nih bang. Yang pada akhirnya kami ceritakan juga bang, yaitu grup admin judul bang. Dan ternyata almarhum tersebut itu adalah salah satu karyawan dari admin judul itu bang. Kami pencet lah nih bang grupnya. Di situ ada link bang. Kami cari tahu, ternyata bener bang, itu adalah link judul. Ibunya sempet nggak percaya bang sama kita, dan sampai lemes hingga histeris lagi bang. Nah sudah tenang,
Saya bilang bang kepada ibunya sama bapaknya, saya berbicara tidak ngada-ngada bu. Saya nggak mau ngarang cerita karena kondisi korban ini meninggal kondisi seperti ini, ya kan, dan sudah dimakamkan juga. Kami bantu nenangi ibunya sampai kami bilang mungkin dari mimpi kami yang dikatakan oleh anak ibu, yaitu kali bu, untuk meminta maaf karena selama hidupnya kurang bikin bapak dan ibu bahagia, atau selama hidupnya dia mempunyai salah jadi tidak sempat menyampaikan maaf. Nggak cerita, kami suruh pada orang tuanya nih bang untuk masukkan SIM cardnya ini ke HP orang tuanya untuk memastikan bang gitu loh. Ternyata pas dicek sama orang tuanya itu bener bang, ada grup itu. Saya izin lah bang nih pada orang tuanya, nggak bisa lama-lama karena kita ada aktivitas lagi bang. Sesampainya di makam, saya ngedoain bang, berdoa berempat. Saya juga menyampaikan maaf pada almarhum, dan saya juga bilang di doa saya, jika memang sudah nyaman di mobil saya, tolong jangan bikin stretcher kami atau bau darah kamu itu kecium lagi oleh kami. Udah selesai berdoa, kami pamitan loh bang pada orang tuanya. Udah loh bang, habis itu kelar semua, adem mobil, suasana sejuk, stretcher nggak berat lagi. Nah sorenya kami berangkat, itu dapat telepon untuk nganterin jenazah bang ke daerah Jawa Tengah. Lebih tepatnya sih rumah dukanya itu di bawah kaki gunung bang. Oke. Daerah dari rumah duka yang di Bogor itu kami balik bang ke sekret. Oke. Untuk prepare karena kami bawa stretcher kan, nggak bawa keranda. Singkat cerita, kami nyampe di sekret itu bingung nih bang sama teman saya, ini mau pakai stretcher apa pakai keranda. Karena kalau pakai keranda kasihan bang almarhum nantinya di jalan, apalagi tol menuju Jawa Tengah itu agak sedikit bergelombang kan. Oh jalannya? Iya jalannya bang. Udahlah, saya sama teman saya itu memutuskan untuk pakai stretcher bang. Akhirnya kita berangkat nih bang, menjemput di daerah masih kota Tangerang Selatan juga bang. Kita sampai di rumah duka yang berada di kota Tangerang, kita salaman, kita memperkenalkan diri kepada orang tua. Di situ orang tuanya nanyain bang, Mas, kok itu nggak pakai keranda? Ya bu, jadi gini bu, kalau misalkan pakai keranda nanti jenazah ini kasihan bu, takut ke bontang-banting karena memang perjalanan menuju ke tol Jawa itu agak bergelombang jalannya bang. Gituin. Kalau misalkan pakai stretcher kan dia modelannya kasur ya bang ya, agak empuk lah gitu kan, jadi nggak terlalu sakit banget. Tapi aman kan mas? Aman bu, kami memang udah biasa seperti ini pakai stretcher. Nah di situ kami nanya bang ke keluarga, mohon maaf bu, tahu pak ya kan, ini kalau boleh tahu almarhum laki-laki atau perempuan ya, serta meninggalnya karena memang sakit atau apa. Akhirnya keluarga menjelaskan bahwa jenazah ini atau almarhum ini meninggal jatuh bang di kamar mandi. Kepleset ceritanya gitu kan. Oh gitu ya bu, terus gitu kan bang. Dan keluarga kasih tahu bahwa ini jenisnya laki-laki bang. Ya udah, akhirnya kami turunin stretcher, kami pindahin lah bang nih jenazah ini untuk ke stretcher karena memang sudah selesai kan semua, keluarga sudah siap untuk berangkat. Akhirnya kami masukin bang almarhum ini ke ambulan kita. Bang izin ngerokok ya? Ya silakan. Keluarga ke ambulan dan aja udah masuk juga ke ambulan. Itu saya berucap dalam hati bang, mohon izin bapak, kami mengantarkan ke rumah bapak yang berada di daerah Jawa Tengah bang. Akhirnya kami berangkat lah nih bang, karena memang posisinya itu udah sekitaran di jam 8 atau setengah 9 malam. Di perjalanan kami nanya sama keluarga bang, bu, pak, kalau boleh tahu untuk almarhum rencana mau dimakamin kapan ya bu? Kita tahu bang tradisi Jawa, ada yang harus dimakamin secepatnya atau memang harus nunggu lagi kan di sana. Akhirnya keluarga ngasih tahu bang, ini jenazah dimakamin kemungkinan di waktu terang atau besok, bilang gitu kan. Jadi kita santai aja ya bang. Oh oke pak,
Nanti kalau misalnya memang Bapak mau ngeres atau gimana, kasih tahu saya aja ya Pak, dia bilang gitu. Udah jalan. Akhirnya kami sampai di kediaman terakhir yang untuk dimakamkan itu di daerah Jawa Tengah itu di sekitaran sore bang. Oke. Sorenya itu belum sore banget sih, masalah kayak baru masuk di jam 3:30 lah. Akhirnya di sana dilakukan untuk disolatin lagi. Setelah selesai disolatkan, keluarga minta tolong ke kami bang untuk diantarkan sampai ke pemakaman. Oh yaudah, baik bu, kami antarkan. Akhirnya kita antarkan dengan tradisi Jawa, ya kan. Selesai dari pemakaman, kita istirahat sebentar. Pukul memang sudah menunjukkan di waktu jam 4:30 bang. Akhirnya kami izin pamit tuh bang sama keluarga, takut kemalaman di jalan kan. Karena memang udah sore banget. Udah kami izin pamit sama keluarga. Kita pulang itu keluar dari perkampungannya itu di jam 5:30 bang. 5:30 baru keluar desa. Maghrib kami masih melewati perhutanan gunung itu bang, namanya di bawah kaki gunung kan. Nah di situ saya berdua sama teman saya lagi nyetel lagu, nyantai, tawa ke TV. Nah saya ngeliat bang, ada anak kecil bang jalan di tengah-tengah kayak perhutanan gitu bang. Kanan kirinya memang pohon bambu. Saya nyalain lampu jauh bang. Ini kok anak kecil jalan sendirian. Saya bilang gitu teman-teman saya kan bang. Mana bre? Itu pinggir jalan noh, lagi jalan ya kan. Mungkin orang sini kali bre. Saya bilang gitu bang ke teman saya. Keluar dari perhutanan, di hutan-hutan gitu, sampai di kota, kami istirahat lagi bang untuk ngopi, makan. Di situ kami balik lagi bang, flashback ke belakangnya. Emang ada rumah-rumah warga ya pas kita lewatin. Kayaknya nggak ada, saya bilang gitu bang ke teman saya. Orang cuma kanan kiri hutan ya bang gitu kan. Lah iya juga ya bre. Lah terus itu anak siapa ya jalan sendirian, nggak ada orang tua. Biarin dah bre, saya bilang itu bang. Kita lanjut makan aja. Kita biar cepet-cepet sampai Jakarta nih pulang. Di perjalanan pulang, nggak tahu gimana-gimana. Akhirnya pas mau nyampe, saya nanya bang sama teman saya, mau balik ke rumah dulu atau ke sekret langsung nih. Nah, balik ke rumah dulu aja kali ya, besok baru ke sekret. Dia bilang gitu kan. Oh yaudah. Sampai rumah, saya masukin mobil bang ke rumah. Itu saya nyampe rumah itu di jam 8 malam bang, nyampe Jakarta. Setelah saya nganterin teman saya pulang. Nah terus saya mandi, saya bersih-bersih. Ibu saya ternyata habis dari warung ngelihat sosok si anak kecil itu bang di mobil. Akhirnya kelar lah saya mandi bang. Kelar saya mandi, ibu saya pas buat masuk. Dia nanya sama saya, habis dari mana? Dari Jawa Tengah. Kenapa? Itu di mobil anak kecil siapa? Dia bilang gitu bang saya. Anak kecil. Saya bilang itu kan. Nggak ada. Ciri-ciri kayak gimana emang bu? Saya bilang gitu ke ibu saya bang. Diceritakan lo bang ciri-cirinya sama ibu saya. Dia pakai kolor warna biru sama baju putih bang. Dia kayak seumurannya itu sekitaran 4 tahun 5 tahunan lah. Oke. Gitu. Udahlah, saya kayak berpikir kayak kok yang diceritakan ciri-cirinya bener nih sama yang tadi saya lihat pas menuju perjalanan pulang itu bang di hutan itu. Akhirnya biar ibu saya nggak panik ya kan, saya bilang lah bang ke ibu saya nih, salah lihat kali bu, saya bilang gitu kan, biar nggak trauma aja bang nyokap gitu kan. Terus akhirnya kru saya yang bareng sama saya terus bang itu ngeliat juga bang sosok si anak kecil itu yang ciri-ciri yang sama. Nah disitulah bang kita namain si sosok kecil itu adalah si Dede. Dari situlah mobil kita itu kita kasih boneka bang, boneka laki gitu. Yang bisa ketempel di kaca. Nah, habis masuk sosok itu ngikut di mobil kita, alhamdulillah bang, rezeki kita itu selalu ada aja bang.
di situlah kita bilang ke teman-teman ya kan, gue bis nemu sosok ini, mobil tuh untuk rezeki ada aja yang nggak terduga sih bilang gitu. Terus kata teman-teman saya, tidaklah, nggak usah diapa-apain, biarin ya kan, karena memang udah nyaman dibilang gitu, dan juga lu nggak diapa-apain juga kata teman-teman gitu bang. Ya udahlah, dari situlah sampai saat ini bang, di mobil kita itu ngikut bang. Di sini? Di mobil yang satu lagi bang. Oh. Itu yang lagi dipakai untuk pelayanan. Bang, ini kan abang selalu di sekret nih ya. Kalau nggak ada callingan nih, kegiatan yang dilakuin sama tim itu ngapain aja? Ya paling kegiatan kami sama tim itu ngebersihin kayak nyuci keranda bang. Nyuci keranda ya kan, terus ngerapin kain buat tutupan keranda. Kita nyuci mobil juga. Pokoknya sterilisasi alat-alat lah bang, kayak stretcher dan scoop gitu lah. Tuh. Sama ya paling kita ngobrol-ngobrol aja sih bang, ngobrol-ngobrol biasa. Tuh kegiatan kita sehari-hari kalau misalnya memang nggak ada panggilan atau callingan gitu bang. Bang, siap. Abang tuh sebetulnya satu tim tuh ada berapa di sekretnya sih? Sebenarnya sih kalau tim kita itu sebenarnya ada 2 bang, berdua doang saya. Ya sama teman saya. Tapi kalau misalkan teman saya lagi nggak ada teman yang lain mampir atau gimana ya, kadang kalau lagi ada pelayanan kita ajak bang gitu. Nah unitnya ada berapa di sekret? Untuk unit kita sendiri itu 1 bang, satu. Itu sistem masuk sama liburnya kayak gimana? Kalau untuk sistem masuk sama liburnya sih tergantung kitanya sih bang. Kalau emang kita mau pulang ya kita pulang. Itu pulang kayak paling cuma buat ngasih kabar orang tua nih bahwa masih baik-baik aja, atau misalkan ngasih rezeki ke orang tua ada lebih gitu sih bang. Nah kejadian nih yang buat abang serem nih pada saat di sekre ini ada nggak? Wah ada tuh bang, 1. Jadi memang kalau di sekret itu keranda, stretcher, peti, sama kantong jenazah itu memang kita taruh di sekret bang. Tapi tutupan keranda itu kita nggak taruh di dalam, tapi kita taruh itu di balik pintu kamar mandi. Itu dengan posisi berdiri bang, berdiri begini. Tuh. Nah ada kejadian itu tutup keranda itu bunyi bang. Bunyi itu dia kayak seperti gedor-gedor ke tembok, jadi kayak ini besi, ini tembok, dar begitu bang. Nah setelah dari kejadian itu ya kan, itu kita anggap sebagai petanda bang, tanda bahwasanya tuh ntar atau esok pasti ada yang mau menggunakan gitu, si keranda itu? Iya. Emang selalu begitu? Selalu begitu bang kita. Kalau setiap ada kejadian nih di sekre ya, pernah nggak ada yang sampai ke bawa pulang nih sosoknya ke rumah? Ada sih bang, ada 1 sosok yang kebawa pulang. Itu saya alami pribadi ya kan. Jadi gini bang, posisi rumah saya itu belakangnya kuburan bang. Itu belakangnya kuburan, dan itu memang kuburan itu untuk wakaf doang bang, atau untuk warga situ-situ doang. Kurang lebih luasnya berapa? Ya cukup lah bang buat 20 makam. Tuh. Nah jadi kejadian itu pas saya pulang, sosok ini ngikut bang sampai rumah. Tapi ngikutnya bukan hanya ngikut bang, tapi hingga nempel ke badan. Jadi badan saya itu kecium sama orang tua saya itu seperti bau busuk gitu bang. Setiap kalau misalkan saya pulang ya kan, orang tua saya tuh selalu nanya bang ke rumah, ya kan, nggak seperti biasanya lu nih, ya kan, kok tiba-tiba lu sekali pulang badan lu bau bat busuk, juga gitu bang, ya kan, kata orang tua saya. Nggak nyium ya kan, orang habis mandi kok sebelum pulang sekret ya bang.
Ini juga baju masih pakai apa, kecium minyak wangi, ya bilang kan. Enggak, buat busuk badan lu. Udah sono mandi, ganti baju. Saya akhirnya mandi lagi tuh bang di rumah, ganti baju lagi. Ya kan, kelar mandi, orang tua saya nanya, dalam 1 minggu atau selama nggak pulang, pernah nggak bawa jenazah yang meninggalnya itu dinyatakan bisa medis atau non medis? Oke. Saya sih sebenarnya nggak percaya bang ya dengan hal non medis, ya kan? Karena semua takdir udah ada yang ngatur gitu kan bang. Itu nah akhirnya saya ceritain ke ibu saya, ada satu itu saya nganterin aja yang dimana jenazah itu atau almarhumah itu dulunya itu gemuk bang badannya, dan itu saya dapat cerita itu dari suaminya sendiri bang, lagi cerita sama saya, ya kan. Dan saya nanya kenapa kok bisa habis, ya kan. Sebelumnya memang almarhumah ini dari riwayat penyakit apa, ya kan, gula kah atau apa, saya bilang itu kan. Nggak ada bang. Oh ya udahlah, akhirnya saya nggak mau ngelanjutin ceritanya lagi bang, ya kan. Dari situ bang saya ceritakan ke ibu saya. Ternyata di situ ibu saya sensitif bang sama hal-hal begitu, ya kan. Kayak kamu bang habis bawa jenazah yang nggak wajar meninggal lah, dia bilang gitu. Nggak wajar itu bukan karena memang karena kecelakaan ya bang ya. Ada meninggal yang normal, tapi ada sebutan yang hal yang nggak wajarnya itu. Ya udah biarin aja, yang penting nggak ngikut kan, saya bilang gitu kan. Nggak sih, cuma sampai depan pintu doang, habis itu pergi. Setelah mandi juga baunya hilang gitu bang. Itu sih bang yang kejadian benar-benar sampai orang tua saya sendiri nyium bau bangke di badan saya. Oke. Nah setelah itu menghilangnya gimana tuh, baunya itu menghilang dengan sendirinya atau abang tuh diobatin atau gimana gitu? Enggak sih bang, menghilang itu ya saya sholat aja sih bang. Oh ibadah aja, sama mandi lah, bersihkan diri. Takutnya memang ada beberapa najis yang masih nempel kan di tubuh, entah itu dari celana atau dari baju gitu kan bang. Dari situ aja sih bang. Bang, mundur sedikit ke sosok yang namanya Nikita. Setahu abang nih, sosok ini tuh usia kisaran berapa bang? Terus pada saat kecelakaan itu mau kemana dan sama siapa? Kalau untuk sekitaran usia itu sekitaran usia 25 tahun bang. Oke. Jadi saya kenapa bisa sekitaran 25 tahun, jadi pas keluarga nyampe dia membawa kartu keluarga bang. Oh. Jadi situlah saya ngeliat tanggal lahirnya. Oke. Sama tahunnya gitu bang. Terus kalau posisinya itu dia sendiri bang, arah pulang kayak sih. Naik motor bang, arah pulang karena dari arah Parung bang mau ke arah Ciputat, ya kan. Itu saya nggak tahu dia mau kemana itu bang. Nah untuk lokasinya itu ada di salah satu terminal di daerah kota Tangerang Selatan bang. Berarti orang yang pulang kerja lah ya? Enggak sih bang, kayak karena kalau saya lihat dari setelannya ini dia seperti kayak mahasiswa bang. Oh, anak kuliahan. Anak kuliahan bang, betul. Nah, abang. Ya. Pada saat ketemu sama orang tua, abang tahu nggak atau orangnya cerita nggak? Kalau orang tuanya juga tuh didatangi atau dihantui sama arwah anaknya ini? Enggak sih bang. Setelah dari habis kita sampaikan semua yang dimimpikan lewat kita sama hal-hal yang belum disampaikan, dari situ kita udah lost komunikasi bang sama orang tuanya. Nah buat Sobat Buntu nih, kalian pernah nggak punya pengalaman mistis setelah kalian naik ambulan yang bawa jenazah? Silahkan isi komentar. Abang, Oke, siap.
Nih, saya pengen tahu kalau misalkan ada yang membutuhkan jasa ambulan Abang, menghubungi kemana? Bagi yang membutuhkan jasa ambulan, silakan ketik atau klik website kami homecare.ehad.com. Abang Ilham, Siap. terima kasih banget nih udah datang, sudah cerita tentang pengalamannya menjadi seorang driver ambulan. Siap, dan Bang. semoga lancar terus, Amin. rezekinya melimpah. Dan salam buat tim dan keluarga. Siap. Terima kasih, Bang. Terima kasih juga, Bang. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Ilham pada saat dia membawa ambulan. Dan buat kalian nih, jangan pernah bosan-bosan dan tetap nonton terus video-videonya Jalan Buntu.